Oke, kembali lagi. Tahapan sebelumnya kita bicarakan tentang imigrasi atau pendaftaran pembuatan visa di kedutaan. Ya. Itu kita akan mengeluarkan biaya untuk daftar. Itu sekitar 100 sampai 150 dolar. Setelah kita daftar, kita baru akan mendapatkan panggilan kapan kita akan interview di kedutaan. Ya. Jadi saya sarankan pada saat ke kedutaan itu berpenampilanlah sebaik mungkin, ya. Yang rapi, rambut rapi, kumis jenggot, semua groomingnya harus bersih, berpakaian yang rapi, ya. Tidak harus pakai dasi, tapi saya sarankan kalian pakai jas, karena penampilan kalian juga akan dilihat atau dinilai oleh pihak daripada imigrasi, ya. Karena itu hal-hal yang penting. Dan juga pelajari pada di imigrasi itu, mereka akan tanya mau ke kapal mana, ya. Kita harus tahu kita menuju kapal apa, ya. Kontraknya berapa lama, ya kan. Kemudian posisi kamu, kita di kapal sebagai apa. Nanti setelah itu mereka coba terangkan pekerjaan kamu di kapal akan seperti apa. Itu akan ada pertanyaan. Atau pertanyaan lain, kita dari mana asal-usul kita, keluarga kita di mana, orang tua kerja apa, ya, berapa bersaudara. Jadi banyak hal-hal yang kita persiapkan pada saat kita di imigrasi nanti, pada saat menjawab pertanyaan tersebut, ya. Bahkan kadang ditanya kita kuliah apa atau sekolah apa. Nah, itu kalian harus jawab. Saya sarankan sekali lagi, persiapkanlah berkomunikasi dalam bahasa Inggris, ya. Itu sangat penting karena dari awal, karena kita persiapkan diri kita untuk bekerja keluar, apalagi di kapal pesiar, berkemampuanlah bahasa Inggris dengan baik dan benar, ya. Kemudian apalagi yang diperlukan? Kesiapan mental kita, fisik kita, ya. Itu juga penting, ya, di sana kesiapan mental dan fisik, karena pada saat pertama kali berangkat itu kita akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, ya, biaya yang cukup besar. Jadi jangan sia-siakan itu, karena kalau kita tidak, fisik kita tidak siap, sayang, dan kita tidak akan betah untuk bekerja di kapal, ya. Kita akan homesick, ya, kita akan pulang. Oh, di kapal, karena kali pertama kalian akan kayak merasakan suasana yang tidak nyaman. Pastinya memang tidak nyaman, karena kalian tidak tinggal di rumah, kalian tinggal di dalam ruangan dan sharing bersama orang lain. Yang biasanya tidur di rumah sekamar sendiri, sekarang di sana kamar berdoa. Itulah gunanya, ya, persiapan fisik dan mental, ya. Kemudian kita sekamar juga di sana harus berbahasa Inggris, ya. Nggak ada lagi lu gua sama adik-adik kita atau teman-teman kita. Kita ke sana berbahasa Inggris dengan baik dan formal, ya. Sekamar. Ya, fisik sangat perlu, ya. Juga kita bagaimana membuat diri kita nyaman. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, karena pada saat waktu luang kita bisa istirahat atau napping, jam break kita, atau kita tidur, atau kita bisa pergi ke ruang relaxation room. Nah, di ruang relaxation room itu kita ada kayak TV station atau game station. Nah, di game station itu atau kita bisa bermain game, entah itu catur atau apapun di ruangan itu. Atau arcade juga ada di ruangan recreation room kita, crew area. Atau kita bisa nonton TV atau nonton film, ya. Bagaimana caranya kita menguasai diri kita untuk menghindari daripada stres tersebut, ya. Kemudian yang saya bilang tadi, sisik, ya. Biasanya ombak memang tidak besar, tidak selalu besar, tapi kadang-kadang ada ombak besar, ya. Buat pemula biasanya akan merasakan itu, ya. Tapi saya sarankan, pada saat bekerja kamu merasakan sisik dan kamu tidak bisa menghandle, minta izin ke supervisor atau ke manajer Anda. Bilang, "Sir, excuse me, I cannot handle my sickness, my sisik, because this is my first time on board." Anda pasti diizinkan
Ya. Karena apabila Anda sakit, pasti supervisor atau manajer Anda mengizinkan Anda untuk excuse tidak bekerja pada saat itu daripada mengganggu tempat bekerja Anda. Setelah Anda diizinkan, saya sarankan pergi ke Kurumes dulu, ya. Coba relaksasi diri Anda, minum air putih, ya. Kemudian ambil apel hijau atau yang kehijau-hijauan, ya, atau yang kuning. Biasanya itu juga saya dapat pengalaman itu pada saat saya pertama kali pada waktu itu mengalami sisik. Ya, jadi jangan malu ya apabila Anda mengalami sisik. Itu suatu hal yang wajar bagi semua pelaut karena Anda pertama kali di kapal. Mungkin yang kedua kontrak itu juga mengalami yang sama. Kembali tadi saya bilang ambil apel hijau. Apel hijau itu bisa mengganggu perasaan mual kita pada saat kita merasakan sisik. Setelah kita coba, kita tidak mampu, kita istirahat ke kamar kita. Oke, nanti akan kita lanjutkan kembali.